Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Mufa dari kelas 22A. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang integrasi ilmu, yaitu materi, relasi, agama, dan sains. Jadi, agama dan sains itu saling bertentangan, tapi bisa kita relasikan. Nah, bagi yang tidak tahu, relasi adalah hubungan antara keduanya. Jadi walaupun mereka bertentangan, mereka itu bisa saling membantu dalam menjelaskan apa yang tidak bisa kita manusia jelaskan. Jadi jika fitrah kita sebagai manusia adalah ingin tahu akan sesuatu dan mempercayai apa yang kita lihat. Nah, bagaimana kita mempercayai apa yang kita lihat walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita tetap percaya gitu. Jadi agama dan sains ini membantu kita untuk memberikan memberikan percaya atau keyakinan kepada diri kita bahwa itu memang benar, atau itu salah, atau itu benar. Contoh, kita tentu tentu kita tahu zaman di sekarang kan ada manusia yang mempercayai bahwa bumi itu datar. Sebagai jadi sains memberitahukan bahwa bumi itu datar, dan sebagian sains memberitahukan sebagian bahwa bumi itu datar, dan ada juga yang memberitahukan bahwa bumi itu bulat. Nah, kita kan sebagai manusia tidak tahu itu apakah itu benar bulat atau benar datar, karena kita tidak tahu, karena kita tidak pernah ke luar angkasa ya. Melihat bumi secara 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 langsung atau secara mata kita sendiri gitu. Kita tidak tahu apakah bumi itu bulat atau datar. Nah, sains memberitahukan bahwa bumi itu datar, tapi sebagian ada juga yang memberitahukan bahwa kebanyakan memberitahukan bahwa bumi itu bulat. Bagaimana kita memberi keyakinan bahwa bumi itu bentuknya bulat atau datar? Nah, agama membantu kita untuk memberi pemahaman bahwa kita bisa menghubungkan antara agama dan sains melalui itu. Nah, contoh, kita sebagai agama Islam mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran semua sudah tertulis. Apa bumi itu seperti apa bentuknya, kenapa babi itu haram. Ya. Nah, di Al-Quran diberitahukan bahwa bumi itu memang bulat. Al-ardo ba'da dzalika dahaha. Nah, tentunya kita sebagai manusia kan taunya bahwa dahaha itu adalah menghamparkan. Nah, kalau kita tidak merelasikan atau menghubungkannya dengan sains atau dengan pengetahuan, kita akan memberitahukan bahwa bumi itu memang datar, karena di Al-Quran sudah disabet bumi itu datar ya. Maka aku hamparkan bumi ya Allah. Maka aku hamparkan bumi ya. Nah, maksud hamparan itu apa? Lalu ada sains atau pengetahuan atau penelitian bahwa maksud dari hampar itu adalah lapisan tipis yang berada di atas bumi, yang berada di atas lautan, yaitu yang sedang kita injak sekarang, yaitu daratan. Karena bumi mempunyai 3 lapis. Yang paling bawah adalah lava,
yaitu cairan atau cairan kental panas, yang di atasnya adalah air. Tentu kita sebagai manusia tidak bisa berjalan atau beraktivitas kan di atas lava atau di atas panas itu. Jadi Allah Ta'ala membuat hamparan atau membuat karpet di atasnya untuk kita supaya bisa berjalan, beraktivitas. Nah, jadi maksud hamparan itu adalah lapisan tipis yang ada di atas bumi. Bukan buminya yang datar, bukan buminya, tapi benda atau daratan yang berada di bumi. Nah, lalu apa yang membuat kita percaya bahwa bumi itu bulat? Nah, jadi ada juga penelitian dahaha dalam bahasa Arab arti lain dalam bahasa Arab adalah duya, yaitu artinya adalah telur. Jadi, tapi itu bukan telur biasa gitu nah, tapi melainkan adalah telur burung unta. Nah, jika kalian pernah melihat telur burung unta tidak bulat seperti bola, melainkan ada sedikit benda, ada sedikit bagian tumpul di atasnya ya kan. Nah, Allah Ta'ala menggambarkan bumi itu seperti telur, yaitu telur burung unta. Bukan bulat, tapi nama lain yang nama lain dalam pengetahuan adalah geospiral. Nah, jadi bentuk bumi itu bukan bukan datar, melainkan geospiral seperti telur. Yang kedua adalah ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa di sana ada relasi atau hubungan antara agama dan sains melalui pertanyaan apakah bentuk bumi itu bulat ataupun datar. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya tahu saya kurang dalam menjelaskan. Seperti itu. Pokoknya pemahaman saya ya seperti itu tentang relasi agama dan sains. Jadi ya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada ungkapan, kamu adalah apa yang kau makan. Nah, babi memiliki sifat yang buruk, seperti pemalas, suka egois atau apa, rakus, ya kan? Terus kotor. Nah, kalau kita makan babi, kan ada ungkapan tadi, apa yang kau makan, kamu, itulah kamu. Kamu adalah apa yang kau makan. Misal kita memakan babi, maka sifat yang di babi tentunya akan masuk ke tubuh kita karena kita makan babi yang sifatnya itu buruk gitu. Ya seperti tadi pemalas misalnya, atau pemalas, kotor, rakus ya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai apa itu relasi antara agama dan sains. Saya mengetahui bahwa banyak kekurangan dari penjelasan saya, mohon maaf jika itu kurang, dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.